kuasa untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di sesi pertama bahwa gereja yang bertumbuh menjadi dewasa dicirikan dengan menghambakan hidup kepada Yesus Kristus, sebagaimana dinyatakan dalam Kolose pasal 4 ayat 12 bagian A dan B. Gereja yang bertumbuh menjadi dewasa ini merupakan sesi yang kedua. Kolose pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13 berkata demikian. Salam dari Epapras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Umat Allah ini berkata Tuhan, di sesi khotbah yang kedua ini, gereja yang bertumbuh menjadi dewasa, pertama adalah gereja yang mendoakan orang lain supaya menjadi teguh. Jadi, mendoakan orang lain jadi teguh atau sempurna. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 12 bagian C dari Kolose pasal 4. Istilah yang dipergunakan teleioi, artinya lengkap, perfect, sempurna, atau dewasa. Lembaga Alkitab Indonesia berkata demikian. Kolose pasal 4 ayat yang ke-12 bagian C, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh. Berdoa bagi orang lain, itu yang dilakukan oleh firman Tuhan. Yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah Epapras. Jadi Epapras berdoa bagi orang lain sehingga orang tersebut mengalami perubahan, menjadi sempurna atau teguh di dalam Tuhan. Epapras selalu bergumul. Istilah bergumul dalam bahasa Yunani menggunakan kata agonizo, yang menunjukkan pada keinginan yang kuat, berjuang atau berusaha keras dalam doa. Orang percaya dalam perjanjian baru yang setia tidak hanya bertekun dalam doa, kisah Rasul, maksud saya Kolose pasal 4 ayat yang kedua, namun juga berjuang dengan permohonan-permohonan yang sangat serius. Jadi tidak hanya asal berdoa, tapi berjuang, bergumul untuk mencapai tujuan-tujuan yang dia harapkan. Kita wajib berdoa untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, gereja, maupun kehidupan bermasyarakat. Itu baik adanya. Namun kita juga berdoa, ini hal yang paling utama, untuk lebih sungguh-sungguh berharap, lebih serius mengharapkan, merindukan, menggumuli tenaga Kristus atau pelayan Tuhan yang sedang melayani ataupun yang akan melayani. Paulus menyatakan hal tersebut begitu jelas dalam Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi betapa pentingnya kita menggumuli dan mendoakan dengan sungguh-sungguh secara serius, agar pelayan Tuhan terus bertambah dan semakin giat dalam pelayanan atau melayani di ladang Tuhan. Orang-orang yang ingin berhasil dalam doa harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan serius, berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga berdoa untuk orang lain. Mendoakan orang lain jadi teguh atau sempurna, agar mengalami kuasa atau pertolongan Allah. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Mendoakan orang lain jadi teguh atau sempurna, agar mengalami kuasa atau mujizat Allah
Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mendoakan orang lain jadi teguh atau sempurna agar berbuat baik dan sempurna dalam pekerjaan iman. 2 Tesalonika 1 ayat 11 berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Baik yang berdoa maupun yang didoakan harus hidup benar agar setiap doa dikabulkan atau menjadi manjur. Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Berdoa melakukan atau berdoa yang dilakukan setiap waktu agar iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Itu manfaat doa yang juga tidak kalah penting. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Tulisan Paulus dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10 itu ingin menguatkan kita bahwa betapa penting berdoa di setiap waktu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, gereja yang bertumbuh menjadi dewasa adalah gereja yang mendoakan orang lain jadi teguh atau sempurna. Kemudian gereja yang meyakini, yang kedua adalah meyakini penuh semua kehendak Allah. Dijelaskan dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-12 bagian D. Sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Naskah Yunani menggunakan istilah pep, lero, prono, pren, menoi. Artinya to fulfill, accomplish full, artinya memenuhi atau mencapai penuh. Pokok doa Epapras adalah supaya kamu, yaitu jemaat Kolose, berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Berdiri teguh dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah adalah sesuatu yang harus sungguh-sungguh diinginkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita harus berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Yakin dalam kehendak perintah-perintahnya dengan jalan mematuhi sepenuhnya keinginan Allah. Yakin dalam kehendak pemeliharaannya dengan jalan berserah total dan berserah tanpa ragu, penuh dengan sukacita berserah padanya. Berdiri teguh dan berkeyakinan penuh harus dilakukan dengan tekun dan tabah hingga akhir hayat atau kematian. Umat Allah yang diberkati Tuhan, meyakini penuh bahwa kehendak Allah bagi umatnya itu salah satunya adalah keyakinan untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Meyakini penuh bahwa kehendak Allah bagi umatnya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Allah adalah damai sejahtera, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Meyakini penuh bahwa kehendak Allah bagi umatnya adalah kepastian masa depan dan harapan yang cerah menjadi kenyataan. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Gereja yang bertumbuh menjadi dewasa adalah gereja yang ketiga, melakukan kerja dengan sangat keras atau extra mile. Kolose pasal 4 ayat 13 berkata, sebab aku yakin, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Naskah Yunani menggunakan istilah polun. Polun itu artinya much atau banyak. Nah, Epapras di mata Paulus adalah orang yang sangat berarti karena telah terlibat pelayanan untuk menumbuhkan atau mendewasakan jemaat di Kolose, Laodikia dan Hierapolis dengan kerja yang sangat keras. Rasul Paulus menjadi saksi bagi Epapras bahwa Epapras adalah bersusah payah memenuhi kepentingan jemaat Kolose yang terlihat melalui pernyataan Paulus. Aku dapat memberi kesaksian tentang dia. Itu pernyataan Paulus. Paulus bersaksi mengenai kepedulian Epapras yang begitu besar terhadap jemaat Kolose, bahwa segala yang diperbuat Epapras bagi jemaat Kolose berasal dari keinginan Epapras yang tulus untuk kebaikan jemaat Kolose. Epapras memiliki hati yang besar karena perhatiannya bukan hanya tertuju kepada jemaat Kolose, tetapi juga kepada semua orang di sekitar mereka, yakni untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Epapras memiliki kepedulian begitu mendalam bagi kepentingan umat Kristen di daerah-daerah sekeliling mereka, selain peduli terhadap jemaat Kolose. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kerja yang sangat keras disamakan dengan bertani, diilustrasikan seperti bertani. 2 Timotius 2 ayat 6 berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kita harus semakin bekerja keras atau rajin, maka kita akan semakin besar kemungkinannya untuk berhasil. Kerja yang sangat keras disamakan dengan tidak goyah atau selalu giat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-30 ayat yang ke-58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kerja yang sangat keras disamakan dengan bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Karena Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bagi kita anak-anak Tuhan, gereja yang bertumbuh menjadi dewasa, menurut Kolose pasal 2 ayat 12 bagian C dan 13 dicirikan dengan 3 hal. Pertama, mendoakan orang lain jadi teguh atau sempurna. Kedua, meyakini penuh semua kehendak Allah. Ketiga, melakukan kerja dengan sangat keras atau extra mile. Gereja yang bertumbuh menjadi dewasa secara keseluruhan. Kalau kita memperhatikan Kolose pasal 2, pasal 4 maksud saya, ayat 12 sampai 13 dicirikan dengan 4 hal. Pertama, menghambakan hidup kepada Yesus Kristus. Kolose pasal 4 ayat 12 A dan B. Kedua, mendoakan orang lain jadi teguh atau sempurna. Kolose 4 ayat 12 bagian C. Ketiga, meyakini penuh semua kehendak Allah. Kolose 4 ayat 12 bagian D. Dan yang keempat,
melakukan kerja dengan sangat keras atau extra mile. Kolose 4 ayat 13. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel. Amin. Oke.